Ayo, masih di luar ngulik. Oke, kita kali ini ngulik yang seru. Setiap pejabat di pemerintah, kota dan kabupaten mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola uang rakyat. Bermacam program dikucurkan untuk pembangunan dan sebagainya. Namun ada temuan satu pejabat di Kota Bekasi yang menjadi tersangka karena diduga maling uang rakyat atau korupsi. Kita kulik tentang korupsi. Kulik! Oke, ini ada pernyataan dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melalui Kasih Intel Yadi Cahyadi melalui keterangan pers pada Kamis 4 Januari 2024. Simak. Bahwa pada hari ini, Kamis tanggal 4 Januari 2024, tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kota Bekasi telah melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap 4 orang terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan ekskavator standar dan bulldozer tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang bersumber dari dana bantuan Provinsi DKI Jakarta dengan nilai pagu anggaran sebesar 22.937.500.000 rupiah. Adapun keempat orang yang dijadikan tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yaitu 1. Saudara T selaku PPK PNS di Dinas Lingkungan Hidup saat itu. Kedua, Saudara IP selaku pelaksana pekerjaan atau kontraktor. Ketiga, Saudari DA selaku PPTK atau PNS di Dinas Lingkungan Hidup. Keempat, Saudara YY selaku KPA atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup saat itu. Adapun kerugian negara di dalam perkara ini berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi, kerugian negara yaitu sebesar 5.184.214.545 rupiah. Selama penyidikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 40 orang saksi dan 3 orang ahli. Bahwa terhadap 4 orang tersangka tersebut disangkakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terkait pengembalian uang itu Pak kepada pemerintah Kota Bekasi, apakah sudah dilakukan Pak oleh tersangka ini Pak yang besar yang tadi disebutkan 5 miliar ini? Terkait dengan sudah dilakukan pengembalian, itu sudah penuh, baru kemarin last minute sudah lunas. Namun dalam hal ini pengembalian tersebut dilakukan pada saat penyidikan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pun pasal 4 pun, andai pun ada pengembalian pun tidak menghapus sifat melawan hukumnya. Tapi proses itu tetap berlanjut. Dalam penanganan penyidikan kasus ini, dengan adanya penghitungan dari auditor, kita menunggu hasil kerugian negara tersebut. Ya. Korupsinya itu tidak sesuai spek atau memang uangnya diambil, karena apa atau gitu? Seperti apa? Atau di markup?
istilahnya bisa dikatakan markup. Oh maaf. Pak, ini dasarnya atas pelaporan ada Laporan masyarakat. laporan masyarakat saya, Pak, ada Pak, boleh tahu ya? Inisial Pak. Laporan masyarakat. Alatnya Tahun berapa laporan Pak? Tahun berapa dilaporkan? Laporan awalnya tahun berapa? Kurang lebih di tahun 2022. Bang, itu berapa unit eskavator yang di pengadaan yang itu? dilaporkan Eskavator, 6 eskavator, 2 unit bulldozer. Jadi Jadi tersangka ini dipanggil sebagai saksi pada hari ini. Langsung berdasarkan alat bukti kita tingkatkan menjadi tersangka. Jadi bukan ditangkap, ya. Oke, jadi dari anggaran tahun 2021 senilai 22 miliar rupiah yang dibelikan untuk alat berat berupa eskavator dan bulldozer. Namun kata Kejari Kota Bekasi, indikasinya adalah belanja alat tersebut di markup sehingga kerugian negara sebesar 5 miliar rupiah lebih. Wow. Semoga kasus ini segera ketemu putusannya dan para aparat penegak hukum bisa menutup celah-celah korupsi di Indonesia. Dulbar Ngulik menyajikan, Dulbar Mania yang menyimpulkan. Pantengin terus. Jangan lupa subscribe. Aye.